Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jama'ana Allah fi hadza majma'il karim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dermawan, yang Maha Kasih Sayang, yang Maha segala-galanya, yang telah mentakdir kita berkumpul untuk bersolawat, berkumpul untuk berzikir, berkumpul untuk menambahkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Maka inilah puncak kenikmatan seseorang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengenal kepada Allah, maka tidak ada satupun yang lebih nikmat kecuali kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya di antara kita kadang-kadang membahas soal kenikmatan itu apabila mendapatkan rezeki duniawi. Rezeki duniawi belum tentu akan membuat bahagia seseorang, belum tentu akan menjadikan seseorang itu tenang dan tentram. Justru rezeki duniawi banyak membuat pemiliknya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita pada malam hari ini untuk berkumpul, bermunajat kepada Allah, menghadap, menggapai daripada ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, semoga sisa waktu yang Allah berikan kepada kita senantiasa semakin hari kita semakin setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah a'dha sujud sab'atun. Anggota sujud ada 7. Al-jabhatu wa butunu asabi'il kaffain wa rukbatain bi butuni asabi'il rijlain. Maka termasuk dari anggota sujud ini adalah dahi, batuk, kening. Wa butunu asabi'i, dan dari telapak tangan yang dalam. Karena ada telapak tangan di luar, mana itu sampai sini, termasuk hitungan telapak tetapi bukan bagian dalam. Samping ini jika orang sujud tangannya nyapit, tangannya menyentuh kepada tempat sujud, tetapi bukan bagian dalam, maka tidak terhitung sebagai seseorang yang menempatkan tempat sujudnya. Asabi'il kaffain, daripada kedua jari-jarinya. Wa rukbatain, dan daripada kedua lututnya. Wa butunu asabi'il rijlain, dan kedua telapak kaki. Jadi jika seseorang sholat, banyak di antara mereka sholat sujudnya kayak gini, kakinya. Nah, ada sujud kakinya gini, ini tidak sah. Seseorang yang sujud kakinya ada di dalam, bukan telapak kaki ada di dalam, bukan di luar. Jadi bagian luarnya. Jadi kalau ada orang sholat takut begini. Makanya kalau ada imam, seseorang jadi imam, terus dilihat kalau sujudnya, kita di belakangnya imam, sujudnya imam ini kakinya nengkuk, gimana? Berarti kan tidak sah. Gimana cara kita memutuskan?
mufaraqah, kita memutus sholat kepada imam tersebut, atau kita sujud sahwi? Ini satu pertanyaan. Nah, inilah pentingnya seseorang mengenal daripada fikih. Fikih ini lebih kita butuhkan melebihi makan dan minum. Sebab seluruh kegiatan aktivitas sehari-hari ini sangat membutuhkan fikih. Tetapi orang zaman sekarang banyak meninggalkan fikih dan lebih cenderung kepada tasawuf. Maka dari itu banyaknya orang yang tulul amal. Tulul amal ini panjang angan-angan. Orang kalau sudah panjang angan-angan, besok ini tasawuf. Di dalam tasawuf itu orang pasti akan pendek angan-angannya. Tetapi di dalam tasawuf sekarang ini prakteknya tambah tulul amal. Aneh. Ini zaman yang benar-benar seseorang tidak mengerti tentang bagaimana hakikat hidup. Nabi Muhammad menjelaskan akan datang suatu masa yang para alim ulama, orang-orang faqih, muhadditsin, dia nggak bisa menjawab, bingung dengan fenomena yang ada di zaman ini. Maka tatkala kita melihat imam yang sujudnya kakinya nekuk, maka kita hendaknya sujud sahwi untuk kesalahan daripada imam. Jadi tiba-tiba kita sujud sahwi. Nah, mengetahui. Makanya nanti ada disebutkan beberapa item, beberapa definisi orang itu sujud sahwi. Di antaranya imam salah membaca, atau rukuknya imam salah, rakaatnya imam salah, itu hendaknya sujud sahwi. Sujud sahwinya bukan untuk kita, tetapi untuk imam. Jika seseorang sujud sahwi untuk siapa? Untuk kita semua, tidak sah. Sujud sahwinya untuk imam, karena yang salah ini adalah imam. Jadi niat sujud sahwi untuk mensujudkan imam sebagai makmum. Maka dari itu yang di belakang imam itu pun juga harus faqih. Yang di belakang imam itu orang yang ngerti syariat. Jadi jangan sembarangan orang berdiri di belakang imam yang dia nggak tahu syariat. Karena orang yang duduk, orang yang berdiri di belakang imam ini memiliki kewajiban untuk meneruskan jika terjadi apapun kepada imamnya. Imamnya batal sholat, imamnya meninggal, imamnya salah atau bagaimanapun, ada satu kesalahan, bajunya sobek, sujud sarungnya suwek, ternyata auratnya gitu, gimana? Batal. Gimana? Tidak bisa sujud untuk sobek. Bagaimana? Imamnya menyingkir, lalu yang di belakang imam maju ke depan. Jadi jangan sembarangan tiba-tiba langsung di belakangnya imam. Tahu diri. Jika orang tahu diri, maka dia akan pindah pada posisinya. Faslun, di dalam fasal tasdidatu tasyahudu ihda wa isrun. Tasdid di dalam seseorang mengucapkan tasyahud itu ada 21 tasdid. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun, itu ada 21 tasdid. Makanya kalau kita belajar fikih itu, semakin kita mendalami agama, kita semakin merasa kalau diri kita itu kurang. Maka setiap bertambahnya ilmu, hendaknya seseorang itu mengerti kesalahan dan mengoreksi dirinya, bukan mengoreksi daripada orang lain. Wa khamsun, dan 5 zaidatun fi aqalihi, dan 5 sebagai penyempurnanya, wasita asrota fi aqalihi, dan
merupakan tambahan yang hukumnya sunnah menjadi 16 sebagai hukum wajibnya, 5 sebagai tambahan sunnahnya. Yang pertama dan yang kedua, at-tahiyatu ala ta wal ya, at-tahiyatu, maka ini wajib menggunakan tasdid. Perkara ini jangan kita remehkan, karena inilah keabsahan sholat. Sebagian orang tidak memperhatikan ini, sehingga seolah-olah ayat as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi banyak seseorang melihat orang sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu di masjid, tetapi mabuk kok tetap, mencuri kok tetap, berbuat zalim kok tetap, seolah-olah ayat ini tidak berfungsi. Apa sebab? Yang salah bukan ayatnya, yang salah bukan janji Allah, yang salah adalah ketika kita sholat sah atau tidak, diterima atau tidak oleh Allah. Sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah, akan menghalangi seseorang untuk berbuat keji dan mungkar. Tetapi prakteknya tidak di zaman ini. Mohon maaf, pakai sarung, bersih, berangkat ke masjid, pulang mabuk. Ini kan tidak masuk akal. Kok ini kok gak fungsi ayat ini? Maka ketahuilah, perhatikan ketika engkau sholat, bagaimana pakaian yang engkau gunakan, bagaimana cara engkau mencuci pakaian, bagaimana ketika engkau membaca di dalam sholatnya, bagaimana tasdid-tasdid di dalam fatihahnya, bagaimana tasdid-tasdid ketika engkau membaca tasyahudnya, lalu bagaimana khusyukmu ketika engkau sholat, bagaimana engkau tadabbur atau tidak. Ini harus kita pahami. Jangan cuma kita ini ketika melihat makna Allah, melihat ayat Allah, kita aplikasikan di dalam kehidupan, lalu seolah-olah yang salah ini ayat Allah. Dan inilah permasalahan yang ada di zaman ini. Mereka banyak mengira yang salah itu adalah firman Allah, yang salah itu adalah ayat Allah, yang benar adalah dirinya. Nah, ini penyakit orang zaman sekarang, merasa lebih pandai dari Allah, merasa lebih bijak dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka tatkala kita mendalami hukum fikih, kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengenal kausa kehidupan. Kita akan semakin tahu, udah kok koyo ngene iki salahnya di mana. Jadi kita temukan di dalam tafaqquh fiddin atau fikih, tentang belajar tentang masalah agama. Lek wis uripe sumpek, gak gelem belajar, ya memang ditakdir sumpek dunia sumpek akhirat. Makanya ketika seseorang punya masalah apapun, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah ketenangan, masalah ketentraman, masalah problem rumah tangga, problem apapun, datanglah kalian ke majelis ta'lim. Innallah tukafil birizqi li talabatul ilm. Allah menjamin rezekimu, bukan malaikat lagi yang menjamin, Allah yang telah menjamin. Kalau kita semua punya masalah, kalau kita semua punya problem, kalau kita semua ingin solusi, datanglah ke majelis ta'lim. Walaupun antara masalah kita dengan yang dibahas di dalam majelis ini tidak linier, tidak nyambung, maka tetap akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir. Makanya di antara para syibban dan orang-orang tua kita banyak hadir di majelis ta'lim. Itu bukan berarti mereka butuh nambah ilmu, tidak. Mereka yang hadir di majelis ta'lim itu bukan mereka ingin menambahkan ilmu, menambahkan wawasan, tidak. Ingin mendapatkan nadrah min Allah, ingin mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah full ilmunya. Nek cara waktu buat wis kelotok. Ilmunya mereka sudah tinggi. Mereka tidak butuh untuk
kiai ini masuk ke majelis itu, habib ini masuk ke majelis habib yang lain, habib masuk ke majelisnya kiai, kiai masuk ke majelisnya habib, ustadz ini selalu seperti itu mereka. Mereka menghadap nadrah minallah, bukan untuk menambahkan ilmu. Ini salah satu kelebihan daripada majelis ta'limnya Nabi Muhammad SAW. Kita akan mendapatkan solusi dari segala permasalahan yang akan kita hadapi. Maka yang ketiga, mubarakatus sholawat. Mubarakatus sholawat ala shof. Mubarakatus sholawat, pada shofnya harus menggunakan tasbih. Yang keempat dan yang kelima, at-thayyibatu ala ta wal ya. Yang keenam, lillah, thayyibatu lillah ala lam jalalah. Yang ketujuh, assalam ala sin. Yang kesembilan dan yang kesepuluh, alaika ayyuhan nabi, alayya wal nun wal ya, wa rahmatullah wa barakatuh ala lam jalalah. Yang ke-12, assalamu ala sin. Yang ke-13, alaina ala ibadullah ala lam jalalah. As-salihina. Yang ke-14, ala shad. Yang ke-15, asyhadu an la ilaha illallah ala lam alif, ala lamil alif, illallah ala alif wal lam jalalah. Dan yang ke-18, wa asyhadu anna ala nun, wa asyhadu anna nun ala nun. Yang ke-19 dan 20 dan yang ke-21, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, bukan Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ala min Muhammad wa ala ra wa ala lam jalalah. Muhammad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, ala mim ra wa lam jalalah. Maka kita benar-benar harus memahami ini. Jangan dianggap remeh. Paling atas ayat belum tentu. Bisa jadi kesulitan kita ada pada bacaan ini. Jangan sesekali meremehkan daripada perkara yang kecil. Jangan sesekali meremehkan perkara maksiat yang kecil. Dan jangan meremehkan pertolongan yang kecil. Kadang ada orang fakir meminta dengan kita, Mas, aku semuanya sodakoh rumah satu, saya bersodakoh menghajikan orang, saya bersodakoh puluhan juta. Tatkala ada orang miskin minta uang 1.000 rupiah, kita tolak. Bisa jadi rahmat Allah pada uang 1.000 rupiah, bukan pada uang puluhan atau ratusan juta, bukan, pada 1.000 rupiah. Makanya jangan sampai kita menolak segala apapun yang kita bisa memberi. Orang datang kepada kita, apapun kita berikan. Ini yang akan mendapatkan keberkahan kita mulia dunia sampai akhirat. Apapun. Tidak bisa kita membeli, tidak bisa kita memberi uang, beri barang. Tidak bisa membeli barang, beri senyuman, beri nasihat. Apapun yang bisa kita berikan. Maka jangan sampai seseorang itu berpaling dari kita dengan tangan kosong ataupun sia-sia. Minimal kita membahagiakan hatinya. Banyol, cerita-cerita yang lucu, membahagiakan hati. Jangan sampai seseorang itu keluar dari rumah kita atau setelah berpaling dari kita, mereka tidak membawa apapun kebaikan atau kemaslahatan dari diri kita. Maka berikutnya, faslun tasbihatu aqali shalah 'ala nabi arba'u. Dijelaskan dalam pasal ini tempat-tempat tasbih yang ada pada minimal bacaan sholawat kepada Rasulullah. Membaca sholawat itu ada tasbih-tasbihnya. Maka batasan ini yang dianggap sah di dalam sholat. Ini batasan yang paling sedikit dan yang menjadi sahnya seseorang itu sholat. Yang pertama, Allahumma ala lam wal mim.
Allahumma ala lam wal mim. Sholli ala lam. Sholli, lamnya ini juga harus menggunakan tasdid. Ala Muhammadin. Ala mim. Mimnya ini juga harus menggunakan tasdid. Wa aqalus salam, dan yang paling sedikitnya seseorang itu salam, assalamu alaikum ala sin. Membahas masalah salam ketika sholat. Orang kebanyakan sholat itu menoleh ketika mengucapkan assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nah, ketika seseorang salam, belum selesai salamnya dia sudah noleh, berarti dia telah mengakhirkan sholat yang belum tentu atau yang belum selesai sholat. Jadi seperti dia mufarokoh atau memutus atau membatalkan di dalam sholat. Jadi seseorang jika sholat assalamualaikum, ini tidak sah. Jadi assalamualaikum ketika bacaan kum baru kita sholat. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum. Ini sholatnya belum selesai tapi kita sudah mengakhiri di dalam sholat. Hati-hati. Ini juga perlu kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini kebanyakan seseorang kumnya itu ketika dia noleh, bukan pada saat seseorang ini pada pandangan lurus. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu kalau salam, jangan terlalu bersemangat sampai-sampai sak badannya ngikut. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah ini seseorang jika salam dadanya sudah tidak menghadap kepada kiblat, berarti dia telah berpaling dari kiblat. Di mana tidak sah sholatnya. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak usah semangat biasa aja. Assalamualaikum warahmatullah. Noleh itu kepala, bukan sak badannya. Assalamualaikum warahmatullah. Sampai miring. Ini sembahyang cepoh ke tembok ini. Makanya di dalam praktek sholat ini perlu kita bahas secara mendetail, secara saksama, karena inilah pintu, kunci, solusi daripada segala kebutuhan kita dunia sampai akhirat. Jadi kalau orang udah sholatnya tepat, hilang masalah, jangan khawatir. Allah yang jamin, bukan saya cuma hamba yang hina. Allah yang telah menjamin. Orang sholat hilang semua masalahmu, hilang segala problemmu. Maka jika benar-benar sholatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun, di dalam fasl awqatus sholah khamsatun. Waktu-waktu sholat 5 waktu ini ada 5 macam. Sholat 5 waktu ini ditentukan dengan 5 macam, dan setiap macam mempunyai waktu tersendiri. Orang sholat itu ada macamnya, ada gambarannya, dan memiliki macam-macam atau definisi tersendiri. Yang pertama, seseorang tatkala awalu waktu zuhur, pertama kali waktu zuhur. Bagaimana seseorang itu menentukan waktu zuhur? Zawal syamsi, ketika matahari sudah zawal atau setelah tergelincir matahari. Karena jika seseorang sholat zuhur lalu bayangan dan bendanya tidak ada. Ketika orang sholat kita nggak ada bayangan. Ketika kita berdiri di atas matahari tidak ada bayangan. Ini maknanya matahari tepat di atas kita. Orang yang sholat seperti ini adalah waktu haram untuk sholat.
Tidak boleh seseorang itu sholat ketika bayangan tidak ada. Itu haram sholat. Illa yaumul jum'ah, kecuali khususnya di hari Jumat, itu boleh khusus. Jawabu samsi wa akhiruhu masih dhili sayyid mithlu ghairu dhili istiwa. Jadi akhir daripada sholat zuhur, sholat zuhur itu apabila benda kita berdiri agak tergelincir atau miring. Nah ini berarti sudah masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan akhir daripada sholat zuhur apabila benda dan bayangannya sama. Bendanya tingginya 2 meter, bayangannya juga 2 meter. Ini akhir daripada seseorang ini waktu zuhurnya. Membahas lebih rinci lagi makna zawal. Zawal ini jika sudah benar-benar tergelincirnya matahari dari bayangan. Kita di atas matahari tergelincir sedikit, ono bayangannya saya ini berarti sudah masuk di dalam waktu zuhur. Lalu yang dimaksud dengan zil atau bayangan secara bahasa, secara lughatan adalah penutup, artinya zil, penutup. Dan secara istilah, secara istilahan, yaitu perkara yang tampak diciptakan oleh Allah untuk manfaat tubuh dan selainnya. Maknanya di sini seseorang bisa memanfaatkan tubuhnya secara sempurna pada saat ini. Makanya kalau ada orang tidur pada waktu-waktu seperti ini, fungsi organnya akan berkurang. Lalu makna istiwa, apa sih istiwa itu? Matahari berada benar-benar di atas kepala kita, tidak ada bayangan sama sekali. Ini pondasi yang harus diberikan, sebab di kitab berikutnya, pembahasan fikih berikutnya ini akan berfungsi. Jadi kalau kita tidak paham istilah ini ibarat seperti matematika, satu pertambahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Jika tidak paham istilah-istilah di dalam zawal, maka kita akan sulit untuk memahami di dalam pembahasan yang lebih detail lagi. Maka waktu zuhur telah masuk ketika bayangan sudah tergelincir. Adapun waktu zuhur ini terbagi menjadi 6 waktu. Waktu zuhur ini terbagi menjadi 6 waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah, waktu yang utama, yaitu adalah awal waktu. Di dalam kitab Taqridatus Sadidah itu dijelaskan salah satu kesunahan sholat zuhur itu kalau bisa jam 1 zuhur. Ini di zaman Nabi. Lek saiki masjid kalian langka, sudah motor kalian ngegas. Jangan menggunakan yang seperti itu. Karena orang-orang ini kadang-kadang heran menentukan satu hukum yang kadang-kadang bisa kita raih. Contoh, seseorang jika mendapati sholat Idul Fitri di hari Jumat, maka tidak wajib sholat Jumat. Ini di zaman itu. Di zaman ini sudah tidak, aset jalan sudah bagus, transportasi sudah bagus, infrastruktur sudah bagus. Jadi kalau alasan zaman dahulu tidak wajib sholat Jumat apabila di hari itu sebagai hari Idul Fitri atau Idul Adha, apa sebab pertimbangannya? Para sahabat dulu tuh rumahnya jauh dari masjid. Karena masjid di zaman Rasulullah hanya cuma satu masjid, fi khitatil bilad, hanya di tengah-tengah kota. Maka jika seseorang di zaman Nabi Muhammad untuk sholat Idul Fitri pagi hari, lalu kembali lagi nanti pada sholat Jumat, ini sangat merepotkan dan waktu tidak cukup. Karena kadang rumah mereka itu 3 jam perjalanan
perjalanan 2 jam berangkat, 2 jam pulang. Ada yang 3 jam berangkat, 3 jam pulang. Enggak nututi waktunya. Lalu bagaimana? Datanglah hukum untuk tidak wajib sholat Jumat. Tetapi di zaman ini dapat kita tempuh, dapat kita lakukan, maka hukum ini menjadi tertangguhkan. Tetap diwajibkan untuk sholat Jumat. Jangan sampai gagal paham. Kalau bahasa kerennya keterbelakangan intelektual. Bahasa itu banyak goblok. Ojo goblok. Luwih enak. Ya, jangan sampai kita gagal paham. Nah, di dalam waktu yang kedua dan yang ketiga adalah waktu jawas, yaitu waktu diperbolehkan sholat. Nah ini kenapa dibahas? Karena nanti di bab masalah sholat itu dibahas. Bagaimana jika kita sholat dekat waktu? Sholat, misal kita sholat itu membutuhkan waktu 3 menit. Lalu kita sholat, katakanlah waktu asar itu jam 3. Waktu sholat kita jam 3 kurang 3 menit. Bagaimana ini? Sangat pas sekali. Maka kalau kita tidak pahami secara fondasi atau pemahaman secara seksama, tidak mendalami hal ini, maka nanti di bab berikutnya kita akan bingung. Diperbolehkan waktu sholat, yaitu hingga tersisa waktu untuk melaksanakan sholat. Dan yang keempat dan yang kelima adalah waktu darurat, yaitu waktu darurat, yaitu akhir waktu yang kita punya satu penghalang yang dikhawatirkan. Penghalang ini dia yang dimaksud dia gila atau dia haid. Dia seorang wanita, tiba-tiba dia selesai haidnya, waktunya jam 3 kurang 5. Ini masih waktu zuhur. Ini saya selesaikan biar tidak bingung. Orang perempuan haid ketika masuk waktu zuhur, selesai haidnya jam 3 kurang 5. Dia memiliki kewajiban untuk sholat. Bagaimana? Masih ada waktu 5 menit. Gimana? Ini adalah waktu darurat yang dimaksud. Inilah waktu darurat. Atau seseorang sadar dari gilanya, wong gendeng saat-saatan. Tiba-tiba kalau apa gendeng dulu, mau sadar mana, gendeng mana, sadar mana. Nah, atau orang ayan, epilepsi. Ketika dia epilepsi atau ayan, dia lama ayannya sampai 2 jam setengah. Maka ketika dia sadar dari epilepsinya, alhamdulillah dari Allahumma salimna wa iyyakum, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana? Ini waktu darurat ini. Sholatnya dia kurang 5 menit, dia sudah masuk waktu. Bagaimana? Maka inilah yang dimaksud dengan waktu darurat. Dan yang keenam adalah waktu zuhur. Waktu uzhur, yaitu waktu asar bagi orang yang ingin menjamak takhir. Waktu uzhur, maknanya orang kalau menjamak takhir, orang jamak takhir, sholat kita membutuhkan waktu 5 menit. Sholat kita 5 menit. Mau menjamak waktu zuhur sama asar dijamak takhir, zuhur sama asar dijadikan sholat asar. Kalau dia perjalanannya marhalatain atau 2 marhalah atau 84 km, maka ketika dia sholat, ketika dia ingin menjamak, waktunya jam 3 kurang 4 menit. Berarti dia ini ketika sholat ini tidak pas, karena kebutuhan waktu sholat 5 menit. Kebutuhan waktu sholat 5 menit. Dia ingatnya jam 3 kurang 4 menit. Berarti 4 menit ini tidak bisa melengkapi yang 5 menit. Bagaimana hukumnya? Maka sholatnya menjadi qadha. Dia tidak boleh untuk menjamak. Kalau seseorang menjamak, tidak boleh. Karena apa? Batasan 5 menitnya ini tidak bisa untuk menentukan. Batasan 4 menitnya ini tidak bisa mencakup yang 5 menit. Tapi jika 6 menit, kebutuhan sholatnya 5 menit,
jam 3 kurang 6 menit dia menjamak takhir, maka boleh. Karena masih ada waktu 5 menit bisa menyelesaikan di dalam sholat. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man wasiyya hakum wa ma'ruf bil hafiz wa 'ala man wa alhamdulillah jamal wa ta'ala wa